Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari D3 Kebidanan, bahwa hari ini kita akan belajar bersama kaitannya dengan obat-obatan yang digunakan untuk apa namanya? Untuk epilepsi gitu ya, untuk epilepsi, kemudian untuk kesehatan mental pada ibu hamil, dan yang terakhir adalah kelainan tiroid pada kehamilan. Sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya kemarin, kemudian sudah dikerjakan masing-masing. Kemudian hari ini kita akan melakukan presentasi dan diskusi kaitannya dengan penugasan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Nanti setiap kelompok silahkan berpresentasi dan diskusi maksimal sekitar 25 menit. Hitung ya, 25 menit. Itu sudah plus tanya jawab. Jadi kita butuh waktu sekitar 75 menit untuk melakukan ini. Nanti di akhir diskusi gitu ya, nanti akan ada review kaitannya dengan materi yang sudah teman-teman sampaikan. Oke, yang pertama saya persilahkan kepada kelompok 1 itu yang akan membahas mengenai obat-obatan yang digunakan pada gangguan mental. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 2, kelainan tiroid, dan yang terakhir adalah epilepsi. Silakan untuk kelompok 1 segera mempersiapkan PowerPoint-nya. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya. Perlu pakai moderator apa enggak ya Bu? Perlu Mbak, sesuai dengan mekanisme presentasi. Ada moderator, pembukaan, kemudian presentasi, tanya jawab, penutupan gitu Mbak. Begitu silakan kelompok 1 bisa dimulai. Sebelumnya izin Bu, Ya. untuk memandu jalannya acara, saya sebagai moderator. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Naila Zukraf, Magister of Science, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah farmakologi. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini itu tentang obat-obatan yang digunakan pada gangguan mental, kelompok 2 kelainan tiroid pada kehamilan, kelompok 3 epilepsi pada kehamilan. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuni Sulistiawati yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Rangkaian acara pada diskusi kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ada pembacaan notulensi oleh rekan saya Oktarina. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji materi selama 5 menit untuk menyajikan materinya. Saya persilahkan kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 2 silakan untuk bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri yawmiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita melaksanakan pembelajaran via Zoom, yaitu dengan mata kuliah farmakologi kebidanan. Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Oktarina. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjabarkan mengenai diskusi kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, yaitu Oktarina, Aisyah Ibtihal, Arina Wahyuwardani, Intan Kusman Imtiaz, Indah Rizky Saputri, Safira Putri Amalia, dan Suci Damana. Di sini saya akan menjabarkan tentang obat-obatan yang digunakan pada gangguan mental. Adapun pengertian dari kesehatan mental yaitu adalah kesehatan mental yang baik, yaitu kesehatan atau kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, kalau orang yang kesehatan mentalnya terganggu, itu akan mengalami gangguan suasana hati. Mungkin bisa jadi kemampuan berpikir serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk atau negatif. Penyakit mental yang dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dapat merusak interaksi juga atau hubungan dengan orang lain, namun juga bisa menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Untuk alasan mengapa pentingnya menjaga kesehatan mental, yaitu karena kesehatan mental merupakan hal yang penting yang perlu dijaga. Ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa yang sedang produktif, anak-anak yang remaja, bahkan orang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mentalnya. Orang yang kesehatan mentalnya yang prima dapat beraktivitas secara produktif, menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dan dalam menyikapi masalah. Mental yang sehat juga baik untuk kehidupan sosial. Ya, kuncinya tadi itu di sini, pada kesehatan mentalnya. Kalau kesehatannya mentalnya baik, semuanya juga akan berpengaruh baik juga. Kemudian di sini ada cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu harga diri sendiri, misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Kemudian perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Kemudian temukan cara terbaik untuk mengolah stres untuk diri sendiri, misalnya harian, berjalan-jalan, berbincang atau TikTok. Kemudian syukuri segala yang hal dimiliki agar dapat menerima. Kemudian terapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, istirahat yang cukup. Kemudian ada kembangkan potensi yang dimiliki atau hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Kemudian ada pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian lakukan hal-hal yang membuat bahagia. Tadi adalah cara-cara untuk meningkatkan kesehatan mental. Kemudian ada juga obat untuk gangguan mental. Yang pertama adalah ada antidepresan. Antidepresan ini sendiri ditandai oleh berkurangnya nafsu makan, sulit tidur, dan merasa tidak menikmati hal-hal biasanya yang disukai. Kemudian yang kedua ada antipsikotik.
Obat jenis antipsikotik ini digunakan untuk menangani gejala psikosis. Salah satu contohnya pada kasus mohon maaf sebentar. Schizophrenia, yaitu kondisi ketika penderita mengalami halusinasi dan waham. Kemudian yang ketiga ada anxiolytik atau anti cemas dan hipnotika. Golongan obat ini merupakan golongan Maaf, Mbak, obat waktunya kurang sekitar 1 menit lagi. Oke, terima kasih Mbak. Yang efektif digunakan untuk hipnotika, yaitu anti cemas, anti kejang, pelemas otot, dan amnesiak. Kemudian yang keempat ada mood stabilizer. Obat ini termasuk salah satu jenis obat yang digunakan untuk gangguan kejiwaan yang sering digunakan. Contohnya lithium, beberapa obat anti kejang dan golongan antipsikotik atipikal. Kemudian yang kelima adalah stimulan. Merupakan obat yang mampu merangsang sistem saraf pusat serta meningkatkan kewaspadaan, perhatian, dan stamina. Kemudian efek samping dari obat gangguan mental tersebut yaitu yang pertama obat antipsikotik, yaitu kantuk dan lesu, bibir kering, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, berat badan bertambah, gangguan seksual, kemudian gangguan menstruasi pada wanita, sindrom ekstrapiramidal seperti tardive dyskinesia, dan lain-lain sebagainya. Kemudian manfaat dari obat gangguan mental yaitu berkurangnya halusinasi. Mbak, waktunya sudah habis. Oh iya. Silahkan ditutup. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mohon maaf sebelumnya ada berapa? Sebenarnya kurang berapa slide ya, Mbak? Mbak Okta. Oh, oke. Ya, saya kembalikan ke moderator lagi. Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kepada kelompok 2 saya persilahkan, dan kepada kelompok 3 silakan untuk bersiap-siap. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Rizky Satriafi. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan kelainan tiroid pada kehamilan. Kelompok 2. Anggota kelompok 2 terdiri dari Vina Rofianti, Ananda Melia Putri, Awanda Maharani, Mahardika Rizky Satriafi, saya sendiri, Sevi Alhimaktul, Novita Riasi, peran tiroid pada masa kehamilan dan perkembangan janin. Hormon tiroid sangat penting untuk perkembangan normal otak dan sistem saraf bayi. Selama trimester pertama, janin bergantung pada suplai hormon tiroid ibu. Kemudian, pada sekitar 12 minggu, kelenjar tiroid janin mulai bekerja sendiri, tetapi kelenjar tiroid belum menghasilkan hormon tiroid yang cukup pada 18 hingga 20 minggu kehamilan. Gejala dan pengaruh dari hipotiroid selama kehamilan. Hipertiroidisme dalam kehamilan hampir selalu disebabkan karena penyakit Graves yang merupakan suatu penyakit autoimun. Sampai sekarang etiologi penyakit Graves
tidak diketahui secara pasti. Sangat menarik perhatian bahwa penyakit Graves sering menjadi lebih berat pada kehamilan trimester pertama, sehingga insiden tertinggi hipertiroidisme pada kehamilan akan ditemukan terutama pada kehamilan trimester pertama. Sampai sekarang, faktor penyebab belum diketahui dengan pasti pada usia kehamilan yang lebih tua. Penyakit Graves mempunyai kecenderungan untuk remisi dan untuk mengalami eksaserbasi pada periode postpartum. Tidak jarang seorang penderita penyakit Graves yang secara klinis tenang sebelum hamil akan mengalami hipertiroidisme pada awal kehamilan. Gejala dari hipertiroid seringkali terabaikan oleh ibu hamil karena gejala dari hipotiroidisme yang tidak diobati atau terlambat diobati dapat meningkatkan resiko keguguran dan telah dikaitkan dengan anemia ibu. Miopati. Mohon maaf Mbak, waktunya tinggal 2 menit. Nyeri otot, kelemahan. Ya Mbak, terima kasih. Gagal jantung, Mbak, nanti kongestif, dilanjutkan saja sampai selesai saja Mbak, apa-apa. kelainan plasenta, dan Sampai perdarahan. akhir PPT aja nggak apa-apa. Ya Bu. Selain itu, hipertiroidisme berat yang tidak diobati pada ibu dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak pada bayi. Studi terbaru menunjukkan bahwa kelainan otot berkembang juga dapat terjadi pada anak-anak. Pencegahan dan deteksi dini hipertiroid pada kehamilan. Obat anti-tiroid yang efektif dan aman untuk mengendalikan hipertiroidisme pada kehamilan yaitu propitioracil atau PTU dan metimazol. Keduanya menekankan sintesis diagram bagan alur uji fungsi tiroid pada kehamilan hormon tiroid dengan cara menghambat organifikasi iodium di dalam kelenjar tiroid. Efek samping yang pernah dilaporkan adalah aplasia kutis pada janin ibu hamil yang menggunakan metimazol. Namun secara umum keduanya aman digunakan pada kehamilan. Pada trimester 1 lebih dilanjutkan untuk menggunakan PTU karena terdapat resiko kelainan kongenital yang pernah dilaporkan pada gangguan metimazol. Setelah kehamilan 12 minggu, metimazol dapat digunakan terutama bila khawatir terhadap efek samping hepatoksis dalam penggunaan PTU pada ibu. Resiko hipotiroid pada janin akibat kedua obat tidak berbeda. Obat anti-tiroid yang efektif dan aman untuk mengendalikan hipertiroidisme pada kehamilan yaitu propitioracil dan metimazol. Kedua menekankan sintesis diagram bagan alur uji fungsi tiroid pada kehamilan hormon tiroid dengan cara menghambatkan organifikasi iodium di dalam kelenjar tiroid. Efek samping yang telah dilaporkan adalah aplasia kutis pada janin ibu hamil yang menggunakan metimazol. Next aja Mbak. American Thyroid Association merekomendasikan untuk melanjutkan pemeriksaan TSH-FT4 berserta dengan penandaan tiroid autoimun seperti anti-TPO pada ibu hamil terutama pada trimester pertama, guna mendeteksi gangguan fungsi tiroid pada ibu sedini mungkin. Terdeteksinya gangguan tiroid yang disertai dengan hasil anti-TPO positif pada ibu hamil perlu menerima pengobatan, salah satunya dengan terapi levotiroxin. Pemeriksaan ini cukup penting dan tidak ada ruginya jika menambahkan pemeriksaan ini demi si kecil yang sehat dan cerdas. Selain itu, mencegah juga lebih mudah dan efisiensi dibandingkan mengobati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febisda Utami, perwakilan dari kelompok 3. Anggota kami terdiri dari Yuni Sulistiawati, Aprilia Dianingsi, Febisda Utami, Marlina Widyastuti, Ristia Maulina, dan Sekar Fitria Ningrum. Epilepsi pada kehamilan. Pengertian epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang secara berulang pada bagian atau seluruh tubuh. Akibat epilepsi pada ibu hamil. Dampak epilepsi bagi ibu hamil dan janin diantaranya dapat memperlambat detak jantung janin. Pasokan oksigen pada janin menurun, menyebabkan cedera pada janin, resiko lahir prematur, dan meningkatkan potensi keguguran akibat trauma atau kejang yang menyebabkan ibu hamil terjatuh. Tata laksana epilepsi pada kehamilan. Prakonsepsi. Pada wanita yang epilepsi yang mempertimbangkan kehamilan, konseling khusus sebaiknya diberikan. Eduksi perlu diberikan mengenai perubahan kontrol kejang selama kehamilan. Pada wanita yang bebas kejang selama 9 bulan hingga 1 tahun sebelum kehamilan, resiko terjadinya kejang pada saat hamil sangat rendah dan mayoritas tetap bebas kejang selama kehamilan. Pada wanita yang sudah bebas kejang selama 1 tahun sebelum kehamilan dan memilih untuk menghentikan obat anti-epilepsinya, memiliki resiko sekitar 1/3 mengalami kejang kembali. Penyuluhan diperlukan terkait penggunaan obat anti-epilepsi pada wanita yang merencanakan kehamilan, meliputi berbagai resiko dan keuntungan obat anti-epilepsi, serta penyesuaian jenis dan dosis obat bila diperlukan. Pada saat kehamilan, pemberian suplementasi asam folat dilanjutkan seperti dari masa prakonsepsi hingga kelahiran. Hindari perubahan jenis obat anti-epilepsi yang digunakan, kecuali pada kondisi kontrol kejang yang memburuk. Hindari pula penghentian obat anti-epilepsi seketika karena terdapat risiko kejang berulang. Jika tersedia pemeriksaan kadar obat anti-epilepsi dalam darah, direkomendasikan secara teratur selama kehamilan, terutama pada penggunaan lamotrigine. Pada penggunaan penitoin atau asam valproat, pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi kadar obat total dan obat bebas. Penyesuaian dosis obat perlu dilakukan selama kehamilan. Obat anti-epilepsi yang dimetabolisme dengan proses glukorinidasi seperti lamotrigine perlu ditingkatkan dosisnya selama kehamilan. Penggunaan obat yang diekskresi melalui ginjal seperti levetiracetam juga memerlukan peningkatan dosis. Hal ini juga menekankan pentingnya pemantauan kadar obat dalam darah selama kehamilan sebagai tolak ukur penyesuaian dosis. Postpartum, pasca kelahiran, jika dosis obat ditingkatkan selama kehamilan, penurunan dosis obat anti-epilepsi dilakukan bertahap selama 10 hari pertama hingga dosis yang sedikit lebih tinggi dari dosis pra-kehamilan. Hal ini ditunjukkan untuk mencegah kejang yang disebabkan oleh kelelahan dan deprivasi tidur. Khusus untuk penggunaan lamotrigine, penurunan disarankan lebih cepat untuk menghindari efek samping obat dalam periode postpartum. Menyusui tetap disarankan untuk dilakukan karena sebagian besar obat anti-epilepsi asam
valproat, fenaborbital, penitoin, dan karbamazepin dilepaskan ke dalam ASI dalam jumlah minimal. Itu saja yang dapat disampaikan kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka 2 kloter, masing-masing kloter ada 5 penanya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Perkenalkan nama saya Alanda Maharani dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Obat depresan apakah harus menggunakan resep dokter jika ia mengalami? Bagaimana, Mbak? Bisa diulangi, Mbak? Jadi obat depresan itu apakah harus menggunakan resep dokter? Jika iya, mengapa? Bagaimana? Apakah kelompok 1 sudah jelas? Jelas, Mbak. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Arina Waywardani dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 3. Apakah ibu yang menderita epilepsi diperbolehkan untuk melahirkan secara normal? Kalau misalkan diperbolehkan, syarat-syaratnya apa saja ya? Bagaimana? Apakah kelompok 3 sudah jelas? Sudah, Mbak. Baik. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak. Izin bertanya. Silakan Mbak Riris. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulina. Izin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba secara mental? Bisa diulangi, Mbak? Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba secara mental? Kelompok 1 apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, selanjutnya silakan yang teman-teman ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak. Silakan Mbak Aisyah. Perkenalkan, saya Aisyah Rizky Sasabil dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kan ada yang namanya obat lamotrigine. Obat lamotrigine itu obat apa? Dan apa sih efek samping dari obat tersebut? Gimana, udah jelas belum, Mbak? Bagaimana kelompok 3 apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak. Silakan. Perkenalkan, saya Safira Putra Malia. Izin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang menyebabkan epilepsi kambuh? Bagaimana, Mbak? Bagaimana kelompok 3 apakah sudah jelas? Iya, Mbak, sudah. Baik. Saya tutup kloter 1. Saya beri waktu 3 menit kepada kelompok untuk mencari jawaban.
Oke, terima kasih tadi untuk Mbak, tapi moderatornya Mbak siapa nggih? Lupa namanya. Saya, Mbak Bu. Yuni. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ini tadi baru kelompok 1 nggih? Yang tanya jawab, yang bertanya apa sudah semuanya? Ini paralel, Bu. Jadi tadi sudah semua kelompok kan presentasi. Terus ini untuk sesi tanya jawabnya itu dari kelompok 1 sampai kelompok 3, tapi ada 2 kloter, Bu, untuk ini pertanyaannya. Baik, oke, terima kasih. Saya ambil alih sebentar ya, Mbak. Ya, baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi sudah saya melihat dan mendengar kaitannya dengan PPT yang disampaikan gitu. Nah, ada beberapa saran gitu ya, atau beberapa komentar gitu dari saya kaitannya dengan penugasan yang sudah teman-teman kerjakan. Ini kan kita ada 3 topik ya. Ada 3 topik kaitannya dengan obat-obatan gangguan mental untuk ibu hamil, tiroid untuk ibu hamil, dan epilepsi pada ibu hamil. Tadi yang kelompok 1, saya nggak tahu apakah di PowerPoint-nya memang belum tersampaikan semua atau memang tidak ada. Tadi kan kita fokusnya ke obat-obatan untuk ibu hamil ya, fokus kita, ya kan? Nah, tapi tadi yang disinggung oleh kelompok 1 itu kok saya rasa kemudian saya dengar tidak ada kaitannya dengan ibu hamil ya. Kan kayak kesehatan mental ibu hamil apa aja, kemudian kira-kira terapinya apa saja, terapi obatnya apa saja. Belum mendengar gitu, atau saya belum tersampaikan, atau bagaimana yang kelompok 1? Mungkin tadi belum tersampaikan, Bu, karena tadi kan ada pembatasan waktu 5 menit. Terus pas sesi kedua Ibu bilang untuk silakan. Oke, kemudian di bagian awal gitu ya, di bagian awal harusnya dibahas kaitannya dengan ibu hamil saja. Jadi nggak orang kesehatan mental bla bla bla, nggak perlu, langsung aja fokus ke ibu hamil. Kesehatan mental oleh ibu hamil yang sering dialami oleh ibu hamil apa saja, kemudian prevalensi gangguan mental oleh ibu hamil berapa gitu. Lebih ke arah situ. Nah, sehingga kemarin ketika besok hari Senin kita insya Allah ketemu ya, di pertemuan ke-18 ada penugasan kaitannya dengan farmakologi, epilepsi, asma, jantung, dan lain sebagainya, itu saya share artikel gitu. Kemudian artikel itu nanti masing-masing kelompok untuk membaca, kemudian untuk menyampaikan. Itu nanti fokusnya lebih ke arah farmakologi atau terapi untuk penyakit misalkan asma pada ibu hamil dan sebagainya. Jadi lebih fokus itu. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan hari ini untuk beberapa artikel sebetulnya, tentunya untuk beberapa artikel yang harusnya teman-teman bahas juga hari ini. Gitu. Tapi ternyata sudah terlanjur mengerjakan, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, yang pertama kaitannya dengan, sebentar. Nah, ini dia. Gangguan mental itu kan banyak ya jenisnya kan ya. Ada depresi, kemudian ada bipolar, kemudian ada skizofrenia dan lain sebagainya. Kan banyak gangguan mental. Nah, cuma ada dua yang saya ambil topiknya untuk yang gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah bipolar, dan yang kedua adalah, karena bipolar sama skizofrenia itu hampir sama gitu, maksudnya obat-obatannya. Kemudian untuk depresi, kalau depresi itu depresi pada ibu hamil kan pada hamil dan pasca hamil itu kan prevalensinya atau angka kejadiannya kan tinggi gitu ya. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai kaitannya penyakit bipolar. Adakah yang sudah tahu apa itu penyakit bipolar mungkin? Bipolar? Belum tahu ya? Oke, pada ibu hamil ini di sini dikatakan di abstraknya bahwa ini kan mbak semua, ini mbak yang nggak ada masnya, mbak semua di sini kan calon bidan gitu ya, calon bidan yang nantinya pastinya berhubungan dengan ibu hamil gitu ya, berhubungan dengan anak dan ibu gitu. Harus paham nih kira-kira gangguan mental apa aja yang sering dijumpai. Nah, siapa tahu nanti ketika bekerja di rumah sakit, di klinik, puskesmas maupun di praktek bidan mandiri gitu, menemukan pasien-pasien hamil yang terkena gangguan mental. Nah, yang pertama kita bahas kaitannya dengan bipolar, bahwa pasien bipolar, pasien dengan gangguan bipolar yang hamil
itu dengan gejala berat, karena kan gejala itu ada ringan, sedang, dan berat. Itu hampir 25% sampai 30%. Gitu. Kemudian gangguan jiwa pada periode perinatal gitu kan, itu dapat menyebabkan distres signifikan. Kemudian akhirnya itu dapat mengganggu perkembangan ibu dan anak. Jadi dampaknya itu tidak hanya kena ke ibu, tapi juga akan berdampak ke perkembangan anak. Tuh. Kemudian dan jangka panjang penyakit bipolar ini pada ibu hamil itu dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga serta masyarakat luas. Nah, sehingga perlu melakukan tata laksana yang komprehensif pada gangguan bipolar selama kehamilan. Jadi ketika ada ibu hamil kemudian terkena gangguan bipolar, itu ketika selama kehamilan itu jangan diabaikan. Tuh, harus segera di terapi gitu atau ditangani secara komprehensif karena nanti efeknya akan ke perkembangan ibu, akan ke perkembangan anak gitu nggih. Itu efeknya sampai di situ. Nah, kemudian ini dia. Apa itu gangguan bipolar? Bahwa gangguan bipolar ini merupakan gangguan jiwa yang serius dan seumur hidup. Teman-teman tahu Marsanda ya? Nah, Marsanda itu penyakit kesehatan mentalnya namanya bipolar. Seperti itu gambarannya. Gitu. Nanti teman-teman bisa searching-searching nih bipolar karena kan saya kan berbicara kaitannya dengan tata laksana gitu ya. Nanti teman bisa baca-baca tuh bipolar itu apa gitu kan. Kemudian kategorinya apa saja itu bisa dibaca. Nah, kemudian ini berdasarkan WHO. Berdasarkan WHO, berdasarkan dulu deh. Data Riskesdas 2013 ini prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi, kecemasan pada usia 15 tahun ke atas itu sekitar 6% penduduk Indonesia, lumayan lah ya. Kemudian, berdasarkan WHO, gitu kan WHO. Sebentar, saya izin angkat telepon sebentar nggih. Karena ada mahasiswa farmasi yang sakit minta diantar supir sebentar. Maaf. Saya lanjutkan bahwa prevalensi gangguan bipolar pada kehamilan ini sebenarnya masih jarang diteliti di Indonesia. Tapi tadi di after sudah dikatakan bahwa 25% sampai 30% itu kalau misalkan orang sudah terdiagnosis bipolar gitu sebelum hamil gitu ya. Jadi sebelum hamil dia memang sudah bipolar. Kemudian itu bisa gejalanya itu bisa memberat atau tingkat kekambuhannya bisa semakin sering gitu ya. Itu 25-30%. Karena apa? Karena kenapa tingkat kekambuhannya lebih sering? Karena ketika hamil kan obat-obatnya kan terbatasi. Gitu kan. Yang biasa minum obat pengendali mood gitu kan karena kan bipolar kaitannya dengan mood. Nah ini kalau ada mahasiswa yang moodnya naik turun, nah ini hati-hati nih. Bisa enggak apa namanya? Kaitannya dengan apa? Karena kan bipolar itu harus mengkonsumsi obat ya secara rutin. Kalau nggak nanti dia akan kambuh, tiba-tiba nangis gitu kan, atau tiba-tiba tertawa gitu kan, nggak tahu. Nah, sehingga ini sering kambuh karena ketika hamil obatnya harus dihentikan.
Gitu. Nah, tapi tingkat kekambuhan selama kehamilan itu bisa sampai 22,7% hingga 71% cukup tinggi ya. Yaitu karena tadi obat-obatan yang harusnya diminum itu jadi nggak diminum. Tuh. Walaupun di sini dikatakan di artikel ini, meskipun banyak obat yang efektif untuk mengelola gangguan bipolar, sulit merekomendasikan obat yang aman selama kehamilan karena resikonya masih sedikit diketahui. Jadi memang masih banyak obat gitu yang itu masih berisiko untuk ibu hamil. Entah itu berisiko kepada janinnya atau kepada ibu hamilnya. Tuh. Perempuan pengguna penstabil mood selama kehamilan nih, kalau ada ibu hamil, kemudian dia punya penyakit bipolar gitu ya, terkena gangguan mental bipolar, itu selama kehamilan dianjurkan mengkonsumsi asam folat 5 mg per hari mulai 4 minggu sebelum konsepsi dan berlanjut hingga 12 minggu kehamilan. Ini penelitian yang ngomong gitu kan. Berarti kan datanya valid. Oke. Karena saya lebih suka ngajar itu pakai artikel penelitian gitu karena lebih ilmiah dan lebih valid datanya. Itu ya. Jadi apa tadi obatnya disarankan mengkonsumsi asam folat 5 mg per hari mulai 4 minggu sebelum konsepsi dan berlanjut hingga 12 minggu kehamilan. Ini nggak perlu. Kemudian tata laksana komprehensif untuk ibu gangguan bipolar, ibu hamil gangguan bipolar. Penata laksanaan gangguan bipolar selama kehamilan itu sulit, harus mempertimbangkan manajemen perinatalnya. Sekitar 50% kehamilan pada gangguan bipolar tidak direncanakan. Pilihan perawatannya untuk gangguan bipolar pada wanita hamil itu mulai dari edukasi prakonsepsi, ya, kemudian edukasi prakonsepsi ini termasuk apa saja? Termasuk perlindungan anak, termasuk obat-obatan, kemudian terapi elektrokonvulsif, dan layanan untuk ibu dan bayi. Nah, kita langsung ke obatnya aja ya. Nah, teman-teman, ini nanti saya sharekan artikelnya biar bisa dibaca. Kemudian semua perempuan dengan gangguan mental berat membutuhkan diskusi mengenai obat-obatan selama kehamilan. Intervensi faktor risiko lain untuk janin, misalnya merokok, defisiensi nutrisi, dan obesitas yang dapat ditangani optimal sebelum konsepsi juga perlu didiskusikan. Jadi ketika mau hamil gitu ya, tidak hanya kaitannya dengan kesehatan mental, tapi kalau misalkan dia sebelumnya merokok, kemudian obesitas, kemudian defisiensi nutrisi, itu sebelum konsepsi itu harus didiskusikan dulu. Gitu. Potensi resiko dan manfaat pilihan obat harus dipertimbangkan. Tidak ada obat yang tidak punya efek samping. Entah itu obat herbal, entah itu obat kimia, gitu ya. Itu intinya tidak ada obat yang tidak punya efek samping. Tapi ketika kita memilih terapi obat dan tidak memilih terapi obat, kita harus melihat potensi resiko dan manfaatnya dulu. Ya, ketika kita tidak memberikan obat ke pasien tersebut, itu resikonya lebih besar enggak daripada ketika diberikan obat. Kalau misalkan ternyata ketika dia diberikan obat kemudian bisa menurunkan efek samping dari gangguan bipolarnya ini, maka diberikan. Intinya kita harus mempertimbangkan faktor risiko dan manfaatnya ketika akan memilih obat. Tuh. Nah, dengan pertimbangan apakah melanjutkan pengobatan saat ini yang dijalani, artinya kalau gangguan bipolar itu kan pasien mengkonsumsi obat, apakah obat-obatan ketika dikonsumsi saat sebelum hamil itu digunakan untuk pas hamil, boleh apa tidak? Gitu. Atau beralih ke obat dengan bukti keamanan selama kehamilan lebih baik.
Karena resiko teratogenesis, tahu nggak resiko teratogenesis itu apa? Cacat pada janin. Gitu ya. Resiko teratogenesis karena penyetabil mood, obat penyetabil mood terutama pada kehamilan trimester 1 dan 2 itu harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk penstabil mood pada pasien bipolar. Ini ada tingkatnya, ada tingkat keamanan. Tingkat keamanannya ada aman. Aman itu berarti perlu dikonsumsi oleh ibu hamil. Perhatian itu maksudnya kita lihat faktor resiko dan manfaatnya dulu. Tuh. Kemudian yang harus dihindari apa saja. Yang paling aman itu ada golongan antipsikotik generasi 1 yaitu haloperidol dan prevenazine. Itu yang paling aman. Tuh. Sama lamotrigin. Ini adalah obat-obat penstabil mood yang kategori aman untuk ibu hamil. Gitu. Nah, evidence base-nya berdasarkan bukti-buktinya kenapa bertiga ini dikatakan aman, ya, karena terutama yang haloperidol dan prevenazine ini masih dipakai selama 50 tahun lebih pada ibu hamil. Kemudian tidak menyebabkan teratogen, tidak menyebabkan cacat pada ibu hamil. Kemudian tidak menyebabkan gangguan neurodevelopmental, gangguan saraf. Gitu. Kemudian kalau lamotrigin ini tidak ditemukan malformasi yang mayor yang besar. Gitu. Terus resiko malformasi jantung juga jarang ditemukan. Kalau ini adalah 3 jenis penstabil mood yang aman untuk ibu hamil. Gitu. Yang perhatian ada ini gitu nggih. Yang harus dihindari banget itu adalah carbamazepin dan asam valproat. Ini yang sama sekali tidak boleh diberikan ke ibu hamil. Kenapa si carbamazepin sama asam valproat itu tidak perlu diberikan pada ibu hamil gitu nggih? Karena yang pertama dapat meningkatkan resiko malformasi multiple. Kemudian menyebabkan gangguan saraf, kemudian IQ-nya bisa rendah dan bisa menyebabkan gangguan kardiovaskuler entah pada ibu hamilnya maupun pada janinnya atau bayinya. Gitu. Nah, kalau asam valproat, ini efek sampingnya itu bisa toksisitas hati, keracunan pada hati, kemudian hipoglikemik, gelisah, kesulitan makan, kemudian defek neural tube, terus defek kraniofasial. Sehingga 2 obat ini adalah carbamazepin dan asam valproat itu tidak sama sekali nggak boleh diberikan ke ibu hamil. Gitu. Nah, kategori risiko pada kehamilan dan menyusui, ya. Nah, kalau A itu berarti studinya terkonfirm menunjukkan tanpa resikonin D dan C ya. Kalau C itu berarti resiko tidak dapat dikesampingkan. Kalau D itu berarti bukti positif resiko tetapi manfaat terapiknya yang diharapkan mungkin melebihi besarnya resiko. Nah, berarti ini pemilihan lithium, asam valproat, carbamazepin. Nah, ini L4, L2, L2, L3 itu apa? Di sini L2 itu yang aman. L3 itu cukup aman, kemudian L4 kemungkinan berbahaya. Berarti yang harus dihindari itu lithium karbonat karena dia kemungkinan berbahaya. Terus yang aman itu adalah L2. Ini harusnya aman ya. Kenapa sih? Oh, salah ini. Oh, ini kategori resiko menyusui. Sorry. Ini kategori resiko kehamilan, kemudian ini kategori resiko menyusui. Kalau ibu menyusui, ya karena kan bipolar itu penyakitnya sebelum hamil sudah penyakit bipolar ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah hamil gitu ya, kemudian sudah melahirkan maksudnya. Kemudian pada fase menyusui, kan dia harus tetap mengkonsumsi obat-obatan penstabil mood kan, kalau enggak nanti akan terganggu perkembangan anaknya. Nah, kalau ketika sudah menyusui, nah ini asam valproat sama carbamazepin ini direkomendasikan karena pada ibu menyusui dia kategorinya aman, tapi pada ibu hamil itu enggak boleh. Paham ya? Jadi dibedakan ketika hamil dan ketika sudah melahirkan. Ya, tahapan menyusui. Gitu. Nah, kemudian ini ada obat-obatan juga, yaitu di mana kategori
C itu, nah ini tidak ada bukti risiko pada manusia. Ini juga bisa dipakainya clozapine, ya. Clozapine juga bisa digunakan. Itu. Ini selama kehamilan, gitu ya, bahwa kita harus diperhatikan bahwa laporan-laporan kasus ini boleh ini berarti nggak boleh misalkan clozapine. Nah ini pada trimester pertama yaitu tidak boleh menggunakan risperidone, olanzapine, kemudian aripiprazole itu nggak boleh digunakan. Tapi boleh digunakan clozapine karena clozapine ini itu kategorinya aman pada ibu hamil. Kategori B itu aman. Kemudian ternyata pada beberapa penelitian itu mengatakan bahwa clozapine ini itu tidak terdeteksi terjadinya malformasi. Ya, tapi ini risiko tinggi diabetes gestasional. Nah, ini makanya ketika kita akan memberikan terapi obat pada ibu hamil itu harus diperhatikan faktor resiko dan faktor manfaatnya. Gitu. Mungkin itu beresiko, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini perlu diskusi dengan dokter kalau hal yang seperti ini. Gitu. Ya. Ini mungkin sedikit ini nanti teman-teman bisa baca di sini. Stabilisator moodnya itu ada litium, nanti bisa dibaca di sini nggih, carbamazepin, kemudian valproat gitu. Karena nanti kalau ini saya teruskan nanti waktunya tidak akan cukup gitu ya. Jadi silakan dibaca-baca. Ini sangat mudah untuk dipahami. Saya memang pilihkan artikel yang mudah untuk dipahami gitu. Kemudian ini untuk yang gangguan depresi pada ibu hamil. Nah, biasanya kalau ibu-ibu hamil itu setelah melahirkan gitu ya, itu akan terjadi depresi postpartum. Ya enggak? Apa sih itu istilahnya baby blues ya? Gitu. Misalnya depresi postpartum ini gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan. Gangguan ini biasanya terjadi sekitar 2-6 minggu. Nah, ini biasanya Mbak bidan itu kalau menerima keluhan keluhan depresi, gangguan mood pada pasca melahirkan. Nah, ini nanti dilihat perlu nggak dikasih obat gitu untuk menurunkan tingkat depresinya itu. Karena bahwa kita harus paham nih gejala-gejala mood. Oh, ini ada di sini. Penelitian membuktikan bahwa angka kejadian depresi postpartum itu 1-2 dari 1000 kelahiran. Lumayan lah ya. Nah, paling besar terjadi pada 25% ibu yang baru pertama melahirkan. Jadi 25% yang baru punya anak pertama itu pasti bukan pasti ya, sering mengalami depresi setelah postpartum atau setelah melahirkan. Kemudian gejala dari depresi postpartum itu apa saja gitu kan? Mood yang tertekan, kemudian hilangnya ketertarikan atau senang dalam beraktivitas, gangguan nafsu makan, gangguan tidur, kemudian pelambatan psikomotor, lemah, merasa tidak berguna, susah konsentrasi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Ini yang paling bahaya, keinginan untuk bunuh diri. Jadi jangan dianggap remeh depresi postpartum. Gitu. Karena nanti kalau depresinya dia tingkatnya tinggi gitu kan, stresnya tinggi gitu kan, itu bisa menyebabkan ada keinginan untuk bunuh diri. Itu ada ya. Bahkan kalau teman-teman melihat berita-berita gitu ya, sekarang kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung malah semakin banyak ya. Kok teman-teman lihat berita-berita. Nah, itu mungkin itu perlu terapi ke ibunya atau ke apanya itu perlu diperhatikan. Nah, sehingga penting dilakukan diagnosis dini depresi postpartum. Tujuannya adalah untuk mencegah maupun untuk memperparah gejala yang ditimbulkan. Jadi untuk mencegah terjadinya depresi postpartum atau untuk mencegah perparahan gejala yang dapat ditimbulkan. Kemudian penanganannya ini bisa terapi non-farmakologis, itu contohnya bisa terapi psikologis, kemudian perubahan perilaku sehari-hari, dan bisa menggunakan terapi farmakologis.
Nah, terapi-terapi farmakologis ini juga perlu dikonsultasikan dengan dokter. Biasanya obat-obat yang digunakan untuk depresi postpartum ini adalah obat-obat golongan TCAS, tricycle antidepresan, yang dimana TCAS ini untuk mengurangi gejala dari depresi postpartum. Nah, nanti dibaca-baca ya, bisa di sini definisi dari depresi postpartum itu apa, kemudian dampak negatifnya apa saja, ada di sini semua ya. Dan nanti saya sharekan semuanya. Kemudian diagnosisnya bagaimana, gitu ada di sini. Nah, ini untuk penata laksanaannya. Kita lihat penata laksanaannya yang obatnya saja. Nah, tadi obat-obatnya kita sudah melihat ya bahwa obat-obatannya ada tricycle antidepresan TCAS. Nanti untuk obat-obatannya apa? Nanti akan saya sharekan juga artikel yang termasuk obat-obatan TCAS apa saja, kemudian cara penggunaannya bagaimana. Tuh. Nah, kalau misalkan terapi obat ini dicatat ya, terapi obat ini itu boleh digunakan ketika depresi postpartumnya itu cukup parah. Itu baru boleh digunakan. Gitu. Tapi sebelum merekomendasikan obat TCAS itu harus dikonsultasikan dengan dokter dulu. Ya, terapi obat-obatan golongan TCAS ini itu dapat meringankan gejala-gejala dari depresi postpartum. Nah, sehingga pasien-pasien atau ibu-ibu postpartum itu dapat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Itu ya. Jadi ini jangan disepelekan postpartum ini. Ini ada. Nah, ini dia. Tadi TCAS ya. Nah, kemudian tadi kan saya katakan bahwa terapi itu tidak hanya terapi farmakologis atau terapi obat-obatan, tapi juga terapinya juga bisa dilakukan secara non-farmakologis. Nah, kalau misalkan terapi non-farmakologis tersebut tidak berhasil, tidak berhasil, maka dapat diberikan terapi farmakologis. Nah, terapi ini juga dapat diberikan jika penderita depresi postpartum lebih menyukai obat-obatan daripada terapi perilaku. Gitu. Antidepresan yang dianggap dapat berkompatibel dengan ibu menyusui harus diresepkan oleh psikiater. Karena katanya dengan mental ya, biasanya ke psikiater. Selain antidepresan, biasanya juga diberikan sertralin. Nah, sertralin ini salah satu obat ya yang diberikan dengan dosisnya 50 mg ya setiap hari selama 1 minggu. Jadi selain obat-obatan antidepresan yang TCAS ini, gitu ya, perlu ditambahi dengan sertralin, yang dimana sertralin ini diberikan dosisnya 50 mg dan diberikan selama 1 minggu. Setelah diberikan selama 1 minggu, itu dievaluasi, gitu, dan dilihat efek samping dari obat tersebut. Jika masih ada keinginan untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka ditambahkan dosis sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan ternyata diberikan 50 mg setiap hari selama 1 minggu, kemudian masih efeknya belum timbul gitu ya, efek positifnya belum nampak atau efek terapinya belum nampak, nah itu bisa ditambahkan dosisnya. Misalkan ditambah 50 mg setiap 2 minggu. Misalkan ini diperpanjang lagi terapinya selama 2 minggu, atau misalkan bisa dinaikkan 100 mg, 150 gram, sampai dengan maksimal dosisnya adalah 200 mg per hari. Itu. Terapi farmakologis umumnya dilanjutkan 6 hingga 12 bulan. Gitu ya, setelah gangguan depresinya ringan. Tuh. Jika gejala-gejala masih berulang dan terus mengalami kekambuhan, maka disarankan untuk berkonsultasi kembali dengan psikiater dan mendapatkan perawatan intensif kembali. Nah, kalau misalkan besok ketika teman-teman bekerja, kemudian bertemu dengan ibu-ibu hamil yang depresi postpartum gitu kan, nggak sengaja ketemu di praktek bidan mandiri, nah itu bisa nih teman-teman merekomendasikan ibu tersebut, tapi ngomongnya juga hati-hati gitu.
Ibu mungkin bisa ke dokter SPOG gitu, atau ke dokter anak, atau bisa kemana kayak gitu. Ya, jadi bukan kompetensi bidan juga untuk memberikan obat-obatan antidepresan dan obat-obatan sentralin ini, karena ini hanya bisa diberikan oleh psikiater yang meresepkan atau diberikan oleh dokter jiwa bisanya, gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kelainan gangguan mental pada ibu hamil. Kemudian hipertiroid. Hipertiroid dan penata-laksanaan pada kehamilan. Bahwa tiroid itu adalah gangguan hormon ya, teman-teman. Satu gangguan hormon yang mana nantinya bisa bisa mempengaruhi produksi hormon gitu ya. Kemudian nantinya bisa mengganggu hormon-hormon yang lain juga, sehingga harus ada terapi untuk pasien-pasien yang mempunyai riwayat hipertiroid ketika hamil. Karena ketika hamil itu obat-obatan hipertiroid itu harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan, nanti bisa menyebabkan teratogenik pada janin. Tuh. Nah, di sini kita langsung ke penata laksanaannya saja. Oke. Manajemen penata laksanaan pada pasien-pasien hipertiroid selama kehamilan. Jadi pengobatan pilihan untuk hipertiroid pada ibu hamil itu adalah ATD, anti-thyroid drugs. Gitu. Pengobatan radioidin tidak boleh digunakan pada kehamilan. Nah, jika ATD ini, artinya anti-thyroid drug ini tidak dapat ditoleransi, artinya tidak dapat menurunkan hormon tiroid. Kalau hiper itu kan kelebihan ya, tidak dapat menurunkan hormon tiroid. Alternatif dari ATD ini itu adalah tiroidektomi. Dan tiroidektomi ini sebaiknya diberikan pada trimester kedua kehamilan. Nah, si ATD ini, anti-thyroid drug ini, merupakan tioamid yang menghalangi sintesis hormon tiroid di kelenjar tiroid, sehingga dapat menurunkan produksi hormon tiroid. Nah, obat-obatan yang termasuk dari ATD itu metemazol, gitu kan, kemudian carbimazol, dan propylthiouracil atau PTU. Ini biasanya yang diberikan itu seringnya PTU. Yang biasa diberikan. PTU. Ini apa ya? Nah, obat-obatan tersebut itu efektif dalam pengobatan hipotiroid dan semuanya melewati plasenta yang dapat menyebabkan hipotiroid janin pada akhir. Tapi dilihat dulu, perhatian utama pada penggunaan obat-obatan ini pada awal kehamilan itu potensi risiko catat lahir. Nah, sehingga saya punya teman hipertiroid, itu kan, hamil, jadi menghentikan semua obat kehamilan, menghentikan semua obat terapi hipertiroidnya itu. Ya, akhirnya, tapi ternyata tidak ada masalah gitu, nggak ada masalah ternyata. Tapi harus dengan konsultasi dokter dulu. Karena hampir semua obat-obatan hipertiroid gitu ya, kalau diberikan pada awal kehamilan itu dapat menyebabkan resiko catat lahir. Tuh.
Nah, sehingga pada penelitian Anderles 2016 gitu kan, dia membuat beberapa usulan pengobatan hipertiroid pada wanita yang sedang atau berencana untuk hamil. Ada di tabel 2. Nah, karena kan tadi dikatakan bahwa semua obat hipertiroid itu akan menyebabkan cacat lahir pada janin gitu kan di awal trimester. Nah, sehingga ada penelitian nih si Anderson, SL dan Leo Lauberg P tahun 2016 itu mengusulkan pengobatan hipertiroid pada wanita yang sedang atau berencana untuk hamil. Tapi ini harus konsultasi dengan dokternya dulu. Tuh. Nah, kalau misalkan kehamilan yang ingin direncanakan, mau hamil gitu ya, mau hamil tapi dia menderita hipertiroid. Wanita yang menerima pengobatan ATD itu harus menghubungi dokter yang jika merencanakan kehamilan. Bila kehamilan direncanakan, pengobatan dapat dialihkan ke PTU sebelum kehamilan. Jadi kalau misalkan sebelum hamil gitu kan, misalkan mau hamil nih, dia udah minum obat-obatan hipertiroid sebelumnya, kemudian dia berencana untuk hamil, nggak bisa serta-merta menghentikan hipertiroidnya, serta-merta menghentikan obat-obatan hipertiroid. Nanti efeknya akan ke macam-macam, akan ke mood dari pasiennya, mungkin efeknya akan ke macam-macam. Terus kemudian akan tensinya naik turun gitulah pokoknya. Nah, itu nggak boleh langsung dihentikan. Aku hipertiroid, karena obat-obatan hipertiroid itu bisa mencegah kehamilan gitu. Kan mau hamil nih, oke, ke dokter dulu, konsultasi ke dokternya, dokter dalam, hamil gitu ya. Pasti nanti dari obat-obatan hipertiroid akan dialihkan ke PTU. Tuh. Gitu ya. Nah, PTU itu misalkan 200 mg per hari gitu kan. Jadi dosisnya berapa PTU-nya? 200 mg per hari. Nah, kemudian kehamilan dideteksi. Wanita yang menerima pengobatan ATD itu harus melakukan tes kehamilan pada hari-hari pertama dari periode menstruasi terakhir, jika kemungkinan hamil. Ketika kehamilan terdeteksi, artinya dia sudah terdeteksi positif hamil, gitu kan, harus segera menghubungi dokter untuk mengevaluasi apakah pengobatan ATD saat ini harus dilanjutkan, diubah atau dihentikan. Buat obat-obatan tiroid drug. Karena dokter yang bertanggung jawab harus mengevaluasi kebutuhan pengobatan obat anti tiroid. Jika pengobatan ATD dianggap perlu pada trimester pertama kehamilan, berarti gantinya harus pakai PTU. Nah, jika penggunaan ATD tidak dianggap perlu, ATD itu loh, drug tiroid untuk obat-obatan tiroid. Jika pengobatan ATD tidak dianggap perlu, pengujian fungsi tiroid mingguan harus dilakukan selama trimester pertama kehamilan. Kemudian, jika pengobatan dianggap perlu setelah trimester pertama kehamilan, sebentar, Mbak, saya masih ngajar sebentar ya. Ditunggu aja dulu. Jika pengobatan dianggap perlu setelah trimester pertama kehamilan, maka MMI, CMZ, atau PTU dapat digunakan. Jadi, kalau misalkan ada orang penderita hipertiroid kemudian merencanakan untuk hamil atau misalkan hamilnya terdeteksi gitu kan, nggak ada rencana hamil tapi tiba-tiba hamil gitu, inilah yang akan dilakukan. Jelas harus ke dokter terlebih dahulu, tidak boleh serta-merta menghentikan obat-obatan anti hipertiroidnya gitu. Nah, kalau rencana hamil tadi ya 1 minggu sebelum sebelum hamil itu harus dari obat-obatan anti tiroid berpindah ke PTU gitu. Atau misalkan dia sudah terlanjur hamil, nah pada trimester pertama kehamilan, kalau misalkan dia dievaluasi perlu nggak obat-obatan tiroid. Kalau misalkan ternyata ibu wanita hamil itu perlu obat-obatan tiroid, maka terapinya bisa menggunakan MMI, CMZ, atau PTU pada trimester pertama kehamilan. Nah, nanti di sini ada keterangan kenapa pakai PTU gitu kan. Kenapa bisa pakai diganti PTU, nanti ada di sini. Begitu ya. Ini review singkat.
epilepsi pada kehamilan. Nah, ini di Amerika Serikat datanya tapi. Setiap tahun hampir 12.000 perempuan di Amerika Serikat mengalami kehamilan saat menjalani terapi dengan obat anti-epilepsi. OAE singkatannya, obat anti-epilepsi. Kurang lebih 6% bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mendapatkan terapi OAE mengalami cacat bawaan, baik secara anatomis maupun fisiologis. Itu. Ya. Kemudian beberapa penelitian epidemiolog juga menemukan bayi dari ibu yang menderita epilepsi. Jadi dia udah punya penyakit epilepsi, kemudian dia hamil gitu ya. Nah, beberapa penelitian epidemiologi juga menemukan bayi dari ibu yang menderita epilepsi mengalami cacat lahir sekitar 2-3 kali lipat dibandingkan populasi umum. Di seluruh dunia, sekitar 40.000 bayi setiap tahun terpajan OAE, terpapar obat anti-epilepsi di dalam kandungan. Gitu, 40.000 bayi setiap tahun. Diperkirakan sekitar 1.500 sampai 2.000 dari bayi tersebut mengalami cacat lahir sebagai dampak OAE tersebut. Ini kok belajar artikel kan enak ya, karena artikel itu kan penelitian terkini gitu. Nah, sehingga perlu nih dibahas terapi untuk wanita hamil yang menderita epilepsi. Ini ada dampak epilepsi pada kehamilan ya. Nanti bisa dibaca-baca, jamnya sudah mepet soalnya. Jam 12.40 saya ada nguji semprot. Nah, kita lihat obat-obatannya saja. Nih, penata laksanaan epilepsi pada kehamilan. Nah, satu sisi kehamilan pada wanita, pada wanita itu mempunyai resiko untuk meningkatkan serangan epilepsi. Jadi misalkan dia sudah menderita epilepsi kemudian hamil, itu bisa meningkatkan resiko terjadi serangan epilepsi. Tuh. Namun di sisi lain, penggunaan obat anti-epilepsi itu tidak sepenuhnya aman dan bebas diberikan, mengingat efek samping bagi janin yang dikandungnya. Penanganan epilepsi pada perempuan hamil perlu direncanakan secara cermat. Nah, ini adalah berbagai jenis OAE, dosis, masa rentan, pemberian, dan jenis anomalinya. Nah, teman-teman bisa baca nih, misalkan obat karbamazepin. Ini di sini semua itu adalah obat-obat anti-epilepsi, OAE maksudnya. Nah, ini nanti bisa dilihat, misalkan ada karbamazepin, kemudian penitoin, asam valproat, fenobarbital, clonazepam, primodon, dan oxazolidin. Ini bisa dilihat ini dosis-dosisnya, kemudian ini untuk terapinya, kapan dilakukan pemeriksaan, evaluasi obatnya apa. Nah, ini ada pemberian OAE. Apabila monoterapi itu tahu nggak monoterapi? Pemberian satu jenis obat, misalkan karbamazepin itu monoterapi, satu jenis obat. Apabila monoterapi dapat mengendalikan serangan epilepsi dengan baik, maka pemberian OAE harus diteruskan. Kalau misalkan cukup dengan satu terapi, satu jenis obat itu bisa mengendalikan serangan epilepsi, gitu ya. Serangan epilepsi, maka pemberian OAE-nya harus diteruskan. Perubahan jenis OAE selama kehamilan untuk tujuan mengurangi resiko teratogenik, artinya resiko cacat pada janin, merupakan kontraindikasi dengan berbagai alasan. Jadi apa? Perubahan jenis OAE selama kehamilan untuk tujuan mengurangi resiko itu malah tidak diperbolehkan. Perubahan karena apa? Karena perubahan jenis obat itu justru dapat mengundang serangan epilepsi. Makanya ketika dia sudah mengkonsumsi OAE gitu ya, misalkan dia OAE-nya satu jenis obat, kemudian dia hamil, itu bisa diteruskan.
ketika OAE yang satu terapi tadi itu berefek bisa mengendalikan serangan epilepsi. Dan malah tidak diperbolehkan ketika selama kehamilan itu mengganti obat epilepsi. Itu malah dapat meningkatkan serangan. Gitu, atau dapat mengandung serangan, mengundang serangan. Tuh. Secara umum, resiko dapat diminimalisir dengan penggunaan multivitamin prakonsepsi dengan asam folat atau folat. Tuh. Jadi AE ditambah dengan multivitamin yaitu asam folat. Tuh. Kemudian menggunakan obat anti epilepsi dalam monoterapi pada dosis efektif yang paling rendah dan dengan mencegah terjadinya bangkitan pada ibu itu direkomendasikan. Nah, sampai saat ini pun itu masih selalu dilakukan penelitian. Penelitian kaitannya dengan terapi obat anti epilepsi untuk ibu hamil. Itu masih sampai saat ini masih terus diteliti. Yang paling aman yang mana? Gitu. Ya, itu gambarannya teman-teman bisa baca di sini ini bagus. Terapinya apa, pemberian asam folatnya bagaimana, kemudian tadi kan dapat diminimalisir dengan pemberian beberapa jenis vitamin ya, ada asam folat, ada pemberian vitamin K gitu. Ya, nanti bisa teman-teman bisa melihat di sini. Gitu. Saya bisa dibaca karena sudah jam 12.27. Mohon maaf ini saya sangat random sekali menyampaikannya. Karena bahasannya banyak, saya tuh agak shock juga gitu. Satu kali pertemuan kok banyak topik yang dibicarakan. Dan topiknya beda-beda. Satu ngomongin apa, satu ngomongin apa. Jadi random banget ngomongnya. Jadi nanti teman-teman saya bagikan, saya bagikan artikelnya yang tadi saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Kemudian nanti teman-teman kalau yang masih mau baca-baca gitu kan, silahkan boleh dibaca-baca. Nanti saya kirimkan ke koordinator mata kuliahnya. Nanti bisa minta tolong koordinator mata kuliahnya bisa menge-share-kan ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf Mbak Yuni, nanti satu kali saja untuk sesi tanya jawabnya. Kemudian nanti jawabannya bisa disampaikan di hari Senin kita bertemu lagi. Gitu. Jadi nanti sebelum perkuliahan dimulai tentang asma, jantung, kemudian dan lain sebagainya. Nah, nanti kita disampaikan dulu pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Kemudian saya minta tolong ke moderatornya, nanti dituliskan siapa saja yang bertanya, kemudian apa aja jawabannya, dan siapa yang menjawab. Itu ya Mbak Yuni, minta tolong Mbak Yuni. Kemudian nanti Mbak Sekar koornya ya, nanti Mbak Sekar saya kasihkan artikel-artikel yang barusan saya bahas untuk nanti teman-teman bisa perdalam lagi. Karena tadi saya random banget ngomong apa menyampaikannya. Begitu ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan bisa ditulis di diskusi di Edu. Nanti saya akan buat satu forum diskusi di Edu. Nanti bila ada pertanyaan silakan sampaikan di Edu. Nanti kalau saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau belum bisa menjawab nanti kita cari sama-sama jawabannya. Begitu. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di hari Senin sesuai dengan kesepakatan dengan koornya kemarin. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen lengkap Mbak Sekar?